Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama Tian Cetak, channelnya orang-orang kreatif. Di video kali ini, saya akan berbagi cara menata atau merapikan kertas, baik itu kertas masih packing, atau sudah berserakan, atau sudah disisip. Tapi sebelum kita lanjut video ini, subscribe dulu. Tips dan trik ini perlu diketahui rekan-rekan yang ingin bergerak di dunia percetakan, khususnya produksi, atau rekan-rekan yang ingin membuka usaha fotokopi dan sejenisnya. Kita mulai dari kertas yang baru atau masih dalam packingan ini. Kenapa ini perlu diberikan penanganan khusus? Kenapa harus dibuka, ditata ulang? Karena setiap kertas yang baru itu dia masih lengket antara kertas yang satu dengan yang lain, dan itu perlu dibongkar, dipisah antara kertas yang satu dengan yang lain, agar nanti saat dimasukkan ke dalam mesin cetak atau mesin fotokopi itu tidak mengganggu proses masuknya kertas ke dalam mesin, tidak double. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan langsung. Atau yang kedua, kertas yang disisip. Ini bukan berserakan ya, tapi disisip, karena setiap nota itu ada lapisan, biasanya seperti kertas NCR, top, middle, bottom, itu perlu disisip, dijadikan satu, lalu dijilid. Nah, hal itu kan butuh juga bagaimana caranya merapikan. Itu tidak sekedar digedok-gedok, tapi ya harus ada triknya. Seperti itu ya rekan-rekan. Langsung saja kita praktekkan, kita lanjut bagaimana tips dan triknya. Oke rekan-rekan, kita mulai dari kertas yang masih baru dalam packingan. Kita unboxing kertas. Oke, seperti ini. Bagaimana tips dan triknya? Oh ya, sebelum kita lanjut tips dan triknya bagaimana cara menata, seperti ini kan rekan. Kadang kertas ketika masih baru dia itu ada yang beberapa yang lengket. Nah, dan rongga udara antara kertas satu dan yang lain tuh tidak ada, itu yang membuat lengket. Atau kertas yang baru karena setelah dipotong itu bagian tepi ini kadang lengket. Pertama yang perlu dilakukan, cara memegang kertas. Jadi rekan-rekan mulai dari posisi landscape seperti ini. Kita buat dua video, satu dari depan, nanti akan saya buat video lagi dari sisi pandang saya. Pertama-tama kita pegang satu kertas bagian samping kiri atau kanan. Saya terbiasa dengan yang bagian kanan. Nah, seperti ini kita pegang erat, kita lekuk seperti ini. Itu kertas, kalau kita megangnya kuat, kertas nggak akan ambiar istilahnya. Seperti ini. Ini sudah ada rongga. Kedua, kita tekuk seperti ini. Tapi tekuknya bukan dipegang erat, hanya dilengkung seperti ini. Setelah posisi melengkung seperti ini, baru kertas dipegang erat. Nah, di sini ada rongga. Itu langkah kedua. Kita belajarnya mulai dari itu. Setelah itu selesai, kita mulai tracking. Langkah pertama seperti ini. Dari tangan kanan bergantian dengan yang kiri nanti. Tangan kanan pegang erat kertas, lalu di lengkungan seperti ini dibuka. Setelah itu gantian yang sebelah kiri, kita pegang erat, tekuk ke bagian dalam. Setelah itu dilepas, gantian sebelah kanan. Kanan dipegang erat, ditekuk ke bagian dalam, kita lepas, gantian sebelah kiri. Kita pegang,
erat. Nah, seperti ini. Setelah sampai di sini, tahap yang seperti awal tadi, kita lengkungkan kertas ke dalam, kita pegang erat, keduanya ya, antara kiri dan kanan pegang erat, baru kertas dibuka seperti ini. Nah, sampai di sini kertas dijatuhkan. Seperti itu rekan-rekan. Kita mulai lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih seperti itu. Memperkirakan jarak. Kalau kertasnya tebal, jaraknya kurang lebih 15-20 itu sudah cukup. Lalu kita tekuk ke dalam. Tekuknya hanya dilengkungkan seperti ini. Setelah itu, kita pegang erat. Di dalamnya ini ada rongga udara. Nah, disitulah kertas akan mulai terpisah antara satu dengan yang lain. Oke, itu 3 kali cukup. Nah, ini trik lagi. Kertas dilengkungkan seperti ini. Ini ada tekanan ya. Seperti ini kertas akan mulai tidak kaku lagi, tapi sudah lemes. Karena tekstur kertas rata-rata seperti ini. Teksturnya sejajar seperti ini. Nah, ketika dilengkungkan seperti ini, dia akan lemes. Jadi kalau nanti masuk di mesin cetak atau mesin fotokopi, gerak kertas akan lebih lentur. Kita mulai lagi. Nah, seperti itu. Kedua, cara menata yang ngetrek ya, gedok seperti ini. Itu agak dimajukan, dilengkung seperti ini, pegang, trek. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Mulai dari landscape sudah, sekarang posisi Portland. Sama seperti yang tadi. Dari kanan kita lengkuk ke dalam. Kita tekan ya, tekan lengkuk ke dalam, gantian kiri ditekan, lengkuk ke dalam. Seperti itu terus. Nah, di sini kertas sudah siap dimasukkan ke dalam mesin cetak atau mesin fotokopi. Oke, untuk video yang kertas masih dalam packingan atau masih baru, cukup sekian. Kita nanti lanjut dari sisi pandang saya. Sekarang kita mulai untuk kertas yang disisip. Ini saya ambil contoh dari beberapa kertas yang tidak terpakai. Tapi mungkin nanti rekan-rekan mengalami kasus kertas ini, kertas jilid seperti yang tadi saya ceritakan, top, middle, bottom untuk nota. Itu setelah dijilid akan berserakan seperti ini. Untuk itu perlu ditata. Sama seperti kita membongkar kertas ini, caranya juga sama. Lekuk ke dalam, kita tekan, ada rongga di sini, kita trek. Nah, posisi berdiri ini jangan ditekan kencang, tapi ada rongga, cukup kita menghalangi kertas agar tidak jatuh ke depan atau ke belakang. Jadi ada longgarnya. Kita mulai tekuk ke dalam, membentuk miring seperti ini. Kita lekuk lagi ke dalam seperti ini. Jangan ditekan ya rekan-rekan, dari bawah ini jangan ditekan kenceng, kaku itu enggak. Kita hanya dilekuk seperti ini. Lalu sampai di sini, setelah melengkung ini baru kita pegang erat. Di sini ada rongga. Disitulah kita trek dan dilepas, hanya menghalangi tangan, hanya menghalangi seperti ini. Kita terus. Nah, bagian atas ini belum bisa,
karena kita belum menentukan posisi lens scope port lens-nya. Oke, kita coba lagi. Ini 4 sisi ya rekan-rekan. Tadi sini sudah rapi, sini sudah rapi, mulai sisi sebelahnya lagi. Karena kalau kertas yang sudah campur antara top, middle, bottom, panjangnya atau lebarnya ukuran kertas tidak selalu sama. Jadi ada yang lebih lebar, lebih panjang, atau lebih pendek. Kita hanya menentukan satu sisi, mana nanti yang akan dilem. Kalau itu sudah terbentuk nota seperti ini, topnya di bagian sini. Jadi nanti yang dijilid sini, bagian atas, kita perlu merapikan yang bagian atas dan kiri, karena gerak mesin cetak seperti itu, bagian atas dan kiri itu posisinya begitu. Jadi kita merapikan bagian sisi sebelah sini dan atas sini. Nah, seperti ini hasilnya. Sini sudah rapi, sini sudah rapi. Berbeda dengan yang bagian sini. Sini pasti panjang lebarnya tidak sama. Itu rekan-rekan, kita coba lagi. Mulai saya buatkan video dari sisi pandang saya. Oke rekan-rekan, kita ulangi lagi, tetapi sisi pandang dari sisi bagian pandangan saya ya. Seperti ini. Ketika kita membuka kertas baru, kita pegang satu sisi. Saya terbiasa dengan yang bagian kanan karena tangan kanan saya lebih kuat. Kita pegang erat seperti ini. Kertas jelengkuk itu dia nggak akan lepas. Nah, sampai di sini kertas itu sudah mulai terurai. Atau kalau belum berani langkah seperti itu, rekan-rekan bisa seperti ini. Mulai dari kanan atau dari kiri boleh. Kita lekuk kertas ke sisi dalam. Kita pegang dulu ya, pegang erat, kita lekuk, kita lepaskan, gantian sebelah kiri. Kita pegang erat, kita tekuk ke dalam, lepaskan. Gantian seperti itu, kiri kanan seperti itu. Nah, kurang lebih jarak 15 cm ini, atau seperti ini, karena kertas lebarnya 21, ini kan tidak ada sampai 21. Kalau saya panjangkan lagi, kita nggak bisa atau kesulitan memegang yang bagian belakang. Jadi jangan terlalu lebar. Kita ulangi. 2, 3, 4. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita lekuk ke dalam, tapi kita rekan-rekan tidak usah dari bawah sini, tidak usah dipegang erat, karena kalau ditekuk tidak bisa. Jadi cukup yang bagian bawah menekuk kertas ke dalam seperti ini, baru dipegang erat yang kencang ya. Nah, di sini ada rongga kertas, ada rongga udara. Sampai di sini bisa kita trek. Ketika menjatuhkan kertas, tangan kiri dan kanan ini hanya menghalangi kertas agar tidak jatuh, bukan dipegang erat seperti ini, cuman menghalangi agar tidak jatuh ke depan atau ke belakang sini, tetapi kertas bisa turun ke bawah. Begitu ya rekan-rekan, kita ulangi lagi. Tekuk, gantian, tekuk ke dalam. Nah, sampai di sini, ini yang poin paling penting. Kita lekuk kertas ke sisi dalam, baru kita pegang erat kiri dan kanan. Nah, di sini ada rongga udara, kita trek kertas ke bawah. Seperti itu. Coba lagi. Nah, di sini kertas sudah mulai terurai.
sudah terpisah antara satu dengan yang lain karena di dalamnya sudah ada rongga udara. Kedua, saya coba bagian atas, bagian Portland ya. Sama. Justru ketika kertas posisi seperti ini lebih mudah. Tekuk, tekuk. Nah, kurang lebih jaraknya 15 atau 20, ini 15 nih. Kita lekuk ke dalam tanpa ditekan begini ya, cuman dilekuk tanpa kita memberi tekanan memegang kertas. Setelah itu, setelah tertekuk ke dalam seperti ini, baru kertas kita pegang erat, kencang. Nah, di sini ada rongga udara, itu baru bisa kita trek. Kita ulangi lagi. Kita tekuk, pegang erat, kita trek. Ingat ya rekan-rekan, saat melepaskan kertas atau menjatuhkan kertas, tangan kita hanya menghalangi agar kertas tidak jatuh ke depan atau ke belakang, hanya menghalangi seperti ini. Jadi tidak ditekem, dipegang erat seperti ini. Kita ulangi lagi. Oke, sampai di sini sudah selesai, sudah rapi. Mulai ini dipegang erat tidak apa-apa. Kita tata, semisal taruh di sini. Oke, ini selesai. Sama juga, ini tadi sudah tertata rapi ya rekan-rekan. Kertas yang sudah ini anggap saja sudah dijilid, sudah disisipi. Sama. Kita tekuk ke dalam, lepaskan, tekuk ke dalam, gantian kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tapi ini memegang ya, memegang erat ya. Kita cengkram seperti ini, kita lekuk ke dalam, kita lepas, gantian sisi sebelah kiri, kita pegang erat, tekuk ke dalam, kita lepas. Nah, setelah miring sekitar 15 cm atau 10, baru kita kedua tangan ini melekuk kertas ke dalam, lalu dipegang erat. Nah, baru diangkat seperti ini. Di sini ada rongga udara. Rongga udara ini kita manfaatkan untuk melepaskan kertas agar terurai. Seperti itu rekan-rekan, saya gerak pelan seperti ini. Kita tekuk ke dalam, kita cengkram, lepaskan. Kita coba sisi Portland lagi. Gantian terus sampai ada miring seperti ini, kurang lebih 15 cm. Kita lekuk kertas ke dalam, kita cengkram, pegang erat. Nah, di sini ada rongga udara, kita manfaatkan itu, siap dijatuhkan. Ingat sekali lagi, saat menjatuhkan kertas, tangan kita tidak mencengkram seperti ini, hanya membatasi kertas agar tidak jatuh ke depan atau ke belakang. Seperti ini. Dari sisi driji 4 saya itu seperti ini, yang depan jempol, ibu jari seperti ini. Nah, atau rekan-rekan bisa belajar dari ini. Nah, ini mungkin perlu dilatih juga. Seperti itu. Kita coba lagi. Tekuk, cengkram, jatuhkan. Kita sisi landscape-nya sama. Coba lekuk. Jangan dipegang dulu. Setelah tertekuk seperti ini, baru kita cengkram. Cengkram yang kuat, kita jatuhkan. Oke rekan-rekan, sampai di situ. Semoga rekan-rekan semangat untuk terus berlatih. Cara sederhana ya, ini sepele tapi penting untuk di dalam dunia cetak. Demikian tadi rekan-rekan video tips dan trik bagaimana cara membongkar kertas. Kita tata ulang, kita rapikan lagi.
Semoga video ini bermanfaat, dan untuk rekan-rekan yang baru belajar tetap semangat terus berlatih. Ini terlihat sepele tapi ini sangat penting di dunia percetakan. Jadi terus tetap semangat untuk berlatih. Salam penutup dari kami, tetap berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Salam.